dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kitab suci yang baru kita baca tadi menjelaskan kepada kita sebuah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Ini sebuah penglihatan yang sangat-sangat tidak biasa. Kalau kita melihat dunia kita melihat alam semesta kita, lalu kita membandingkan dengan diri kita. Kita itu begitu kecil, kita itu lebih kecil bahkan daripada debu, ya. Karena alam semesta begitu besar, ya. Banyak sekali pemandangan panorama yang indah dan besar, lalu kita terlalu kecil. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab suci hari ini justru memperlihatkan kepada Yohanes, apa yang Yohanes lihat ini betul-betul sangat mengejutkan hatinya. Karena saudara-saudara dikatakan dengan sekejap alam semesta yang besar itu, ya, lenyap begitu saja, ya. Alam semesta itu lenyap begitu saja. Tiba-tiba menjadi tidak ada. Semuanya jadi tidak ada. Tetapi waktu alam semesta itu lenyap, Yohanes melihat ternyata ada orang-orang berdiri. Dan mereka itu semua berdiri di tahta putih. Tahta putih itu adalah tahta Bapa, tahta kerajaan Allah. Allah sendiri bertahta di situ. Lalu semua dunia lenyap, binasa begitu saja. Dan orang-orang jiwa-jiwanya tidak lenyap. Dan mereka berdiri di tengah-tengah tahta dari Allah Sang Pencipta itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita saudara-saudara, ya, langit dan bumi mungkin lenyap, semesta mungkin lenyap. Manusia yang punya roh, yang diciptakan oleh Tuhan, ditiupkan nafas kehidupan, yang ada roh kehidupan di dalam dirinya, roh ini tidak akan lenyap. Karena roh itu berasal dari Allah, dia bersifat kekal. Jadi saudara, yang unik, tiba-tiba saja semua sudah berdiri di tahta Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sini saya ingin kita mencoba merefleksikan diri kita dengan bacaan yang baru kita baca, ya. Semua yang besar, yang hebat, semua yang bersifat bendawi dan duniawi, semua yang kita kagum-kagumi, itu sebentar saja akan lenyap. Tapi kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Pada akhirnya semua orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidupnya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang banyak ini dari mana datangnya? Itu adalah orang-orang yang jiwanya dikumpul. Karena itu dikatakan laut, saudara, banyak sekali orang mati di laut, ya. Apalagi pada zaman-zaman kuno dulu, banyak sekali kapal tenggelam. Ya, orang yang mati di laut itu jiwanya akan dikeluarkan. Ini sebuah kiasan. Ini adalah sebuah kiasan, sekali lagi, sebuah metafora, ya. Jiwa-jiwa itu tidak hilang, saudara-saudara. Mereka akan dikeluarkan. Lalu dikatakan sebetulnya laut dan alam maut itu sebuah gambaran yang sama. Alam maut adalah tempat di mana jiwa-jiwa manusia itu ditampung dan satu hari mereka harus dikeluarkan dan berdiri di hadapan Allah. Ini yang dikatakan oleh kitab Wahyu yang kita bahas pada hari ini, ya. Jadi saudara, Yohanes melihat ada orang besar, orang kecil. Wah, ini lucu juga, ya. Ternyata ada orang besar, orang kecil, ya. Semuanya berdiri di hadapan Tuhan ketika dunia menjadi tidak ada. Saudara-saudara, saya mencoba memahami itu sesederhana mungkin. Mungkin pada waktu itu, saudara-saudara, ada pula orang yang meninggal pada waktu kecil, pada waktu bayi atau bagaimana. Bagi Tuhan, ya, orang mau meninggal pada waktu kecil, barangkali ini sebuah teks yang menentang perilaku aborsi, ya. Karena jiwa orang yang dibunuh itu, yang diaborsi itu tidak lenyap. Mereka akan berdiri di hadapan Tuhan. Mereka akan dikeluarkan dari alam maut. Dan saudara-saudara, ya, ternyata setelah kejadian seperti itu terjadi, ya, ada satu perkara yang sebetulnya sangat ditakuti oleh begitu banyak orang.
Banyak orang menganggap dunia ini berlalu, semua berlalu. Engkau mati menjadi sudah tidak ada. Tapi saudara, kitab Wahyu mengatakan orang mati itu tubuhnya, fisiknya rusak tidak ada, tapi jiwanya, rohnya masih ada. Dan mereka tidak bisa gentayangan, mereka ditampung, lalu satu kali harus berdiri di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya, mereka semua berdiri lalu dihakimi oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, ini memang sesuatu kepercayaan, keyakinan akan dunia ini, ya, mau kemana dunia ini, manusia, mau kemana manusia, apa tujuannya, semua itu ada di sini jelas sekali. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, lalu Tuhan akan menghakimi mereka berdasarkan perbuatan mereka. Ya, jadi saudara-saudara kita baca ayat ke-13, ya, masing-masing akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Saudara mungkin mendengar gitu sekilas lalu nggak terasa. Tapi coba kalau kita betul-betul pahami apa artinya dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Coba kita artikan di Matius pasal 12 ayat 36. Matius pasal 12 ayat 36 mengatakan setiap perkataan yang sia-sia akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi saudara, engkau berkata bohong, apakah untuk kebaikan atau engkau berkata bohong dengan biasa karena engkau merasa itu semua orang sudah lakukan, Tuhan tidak akan membiarkan itu saudara-saudara. Karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya agak gentar ketika baca ini. Kemudian melihat Matius pasal 12 ayat 36, setiap perkataan yang sia-sia akan dihakimi oleh Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara gentar sekali ketika baca ini. Lalu bagaimana saudara ya? Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu saudara-saudara, memang sebagai orang yang sudah dibeli Yesus dari jalan maut, dibeli Yesus untuk diselamatkan, menjadi milik Allah Bapa di sorga. Ya, karena Yesus mengatakan milikku adalah milikmu. Ya, mereka ini adalah orang Kristen dalam Yohanes pasal 17 adalah milik Allah, milik Tuhan pencipta semesta alam. Kita itu harus terus menerus punya niat hidupnya dibaharui. Ini namanya sanctification, pengudusan hidup. Anda diselamatkan dan terus harus menjalani yang namanya pengudusan hidup. Bukan dibiarkan untuk berdosa dan berdosa lagi. Itu sebab tujuan Allah menyelamatkan kita, supaya cahaya Allah, gambar Allah dalam diri kita bisa memancar. Ya, jadi saudara-saudara, ya, ngeri juga ya. Setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Lalu dikatakan gini, kitab kehidupan itu dibuka. Ya, kehidupan kita dibuka, kita akan melihat perbuatan kita, perilaku kita, yang sekecil-kecilnya pun akan dihakimi. Saudara, saya sangat takut satu kali kalau saya berdiri di hadapan Tuhan, ya, lalu semua itu ditunjukkan kepada saya akan dihakimi. Ini adalah momentum yang sangat-sangat menakutkan, ya. Dan setelah itu saudara-saudara, setelah orang itu dihakimi menurut perbuatannya, ini kata kitab suci, ya, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ternyata di sini saudara-saudara, ayat yang ke-14, lalu maut dan kerajaan maut, ya, itu kalau bahasa Inggrisnya death and Hades. Death and Hades, kematian dan tempat menampung orang-orang mati, itu pun akan dilemparkan ke dalam lautan api, ya. Lalu dikatakan that is a second death, itu adalah kematian kedua. Saudara, ini ngeri. Kita kalau nggak ngerti sambil lalu, kalau kita ngerti ini ngeri. Kenapa saudara? Ya, setan pun takut, iblis pun takut, apalagi engkau dan aku. Inilah yang Yesus katakan dalam Matius pasal 10 ayat 28. Ya, bahwasanya janganlah takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh saja, takut kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Jadi saudara, ternyata jiwa kita itu kekal dan akan dihukum di dalam api neraka yang bersifat kekal. Selama-lamanya terhilang di situ.
Saudara saya tidak bisa membayangkan kengeriannya. Itulah yang namanya kematian kedua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, saya rindu bagian dari kitab suci hari ini memberikan kepada kita gambaran yang jelas, supaya kita tahu untuk apa kita ada di sini, untuk apa Tuhan menyelamatkan kita, lalu apa tujuan hidup kita, mau kemana kita. Itu harus menjadi landasan dasar kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, lalu dikatakan dalam ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilempar ke dalam lautan api. Namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dia akan dilempar ke dalam lautan api bersama maut, bersama penguasa maut, bersama dengan setan-setan. Dan itu akan binasa selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan terpentingnya adalah apakah penting nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan yang Tuhan sudah sediakan? Lalu kapan pula namamu sudah dicatat di situ? Kalau namamu tidak ada, silakan engkau. Sebetulnya saudara, saya sedang mempersiapkan sebuah telaan atau sebuah khotbah tentang double judgment, dua jenis penghakiman, ya, double judgment, ya. Tapi di sini mari kita tilik dulu, kita lihat dulu apa kata Alkitab, ya. Jadi saudara-saudara, siapakah orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan? Orang yang tercatat dalam kitab kehidupan yang dikatakan di Wahyu ini adalah orang yang sudah dihukum dosa-dosanya. Orang yang sudah menjalani penghukuman dosa, yang sudah menjalani penghakiman Tuhan, walaupun dia masih di dunia. Saudara mengerti? Artinya adalah waktu engkau berdosa dan engkau membawa dosa-dosamu dari sejak dulu sampai sekarang, engkau dianggap sudah dihukum. Penghakimanmu sudah berlaku, dan itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus dihakimi dan dihukum mati, dikutuk di atas kayu salib. Pertanyaan terpentingnya adalah, apakah kematian Yesus itu terhitung juga sebagai kematianmu? Apakah engkau sudah dimatikan bersama-sama dengan Yesus Kristus? Ini penting. Kalau engkau belum dimatikan bersama-sama dengan Yesus Kristus, engkau tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Yesus Kristus sudah mengalaminya. Jadi saudara, namamu tercatat dalam kitab kehidupan adalah engkau yang sudah dihukum mati oleh Allah karena dosa. Dan yang mati itu adalah Yesus Kristus. Dan dia mati menggantikan Anda. Karena Anda percaya dan berkomitmen mau mengikut dia seumur hidupmu. Ya, jadi saudara-saudara, dunia ini tidak akan berlalu begitu saja. Semuanya dalam grand design Allah. Penghukuman itu amin, pasti. Keselamatanmu dan keselamatanku itu juga amin dan pasti. Yang terpenting adalah engkau sudah menjalani yang namanya penghakiman, penghukuman, dan itu sudah dijalani Yesus Kristus untukmu. Kalau engkau betul-betul percaya dan mau mengikut dia dan mau mengikuti amanatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah penelahan Alkitab yang sebetulnya saya sendiri juga gentar, ya. Tapi saya ingin mengatakan, Tuhan izinkan ini tertulis, Tuhan izinkan ini dibukakan, supaya engkau dan aku yang tinggal di dunia ini tahu tujuan hidupmu, tahu ada hari penghakiman, dan tahu semua kebanggaan duniawi, semua gengsi duniawi, semua harta duniawi, semua jabatan duniawi, semua kesenangan duniawi, itu sebentar aja akan sirna. Tapi hidup kekal yang Tuhan janjikan. Lebih baik sekarang kita malu, kita ngaku dosa, kita bertobat, dan kita diselamatkan, daripada nanti engkau berdiri di hadapan begitu banyak orang, berdiri di hadapan tahta putih, engkau dihakimi, lalu dicampakkan ke dalam kematian yang kekal, yaitu neraka, yang memang Tuhan sediakan untuk menghukum orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, saya rindu kalau renungan ini bisa memberikan wawasan kepada saudara. Kita ada bukan kebetulan, kita hidup bukan tanpa tujuan, kita diselamatkan juga karena ada tujuan. We save for the good work. Kita diselamatkan untuk pekerjaan yang baik, yang Tuhan mau pakai engkau dan aku. Dan kemudian saudara-saudara, kita tahu, ya, dunia pasti berlalu.
cepat akan berlalu. Waktu semuanya berlalu. Singkat saja, waktu hidupmu berlalu. Satu pertanyaan, apa yang engkau bawa ke hadapan Tuhan? Waktu engkau berdiri di hadapan Tuhan, apa yang engkau bawa? Apakah buah-buah pelayanan? Apakah jiwa-jiwa? Apakah juga buah-buah pertobatan? Saksi Kristus. Mari kita merenungkan baik-baik. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami. Kami rindu renungan malam ini boleh menguatkan, mempersiapkan hidup kami.